Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mari sama-sama kita ucapkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti orang yang beriman. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Bersyukur atas segala nikmat, kesempatan, kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat dan salam tidak lupa kita lantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, penutup dari para nabi dan nabi yang paling agung, yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan akhlak dan perilaku di muka bumi. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, liutammima makarimal akhlak, untuk meluruskan adab dan budi pekerti. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, manusia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi untuk menguji hambanya, agar hambanya mampu menjalankan ketetapan yang Allah tetapkan kepada mereka. Ada 5 ketetapan yang wajib umat muslim laksanakan di muka bumi dalam menjalani kehidupannya. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Syahadat merupakan syarat utama untuk seorang manusia memeluk agama Islam. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu-satunya Tuhan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang kedua adalah kewajiban melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, kewajiban untuk membayar zakat. Yang keempat adalah ibadah yang sedang kita jalani, yaitu puasa Ramadan. Dan yang terakhir adalah pergi haji bagi orang-orang yang mampu. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir akan fokus kepada salah satu perintah Allah yang menjadi ibadah yang paling utama dari 5 ibadah yang lainnya. Apakah ibadah tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu perintah kepada umat muslim, umat manusia. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Di dalam surat Al-Baqarah tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia untuk mendirikan sholat. Dengan adanya perintah, dengan menggunakan fi'il amr dalam susunan kata bahasa Arab, di mana kata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebuah kewajiban yang patut kita laksanakan. Wa atuz zakah, dan bayarlah zakat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku'. Ayat tersebut diawali dengan sebuah kewajiban untuk melaksanakan ibadah sholat, dilanjutkan dengan kewajiban membayar zakat, dan Allah akhiri dengan sebuah keutamaan, sebuah fadilah sholat, yang dimana sholat lebih utama jika dilakukan warka'u ma'ar raki'in, secara berjamaah. Mengapa kita wajib mendirikan sholat?
Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din." Salat merupakan tiang agama, kata Rasulullah. Jadi, karena salat itu sebuah tiang yang menyebabkan sebuah bangunan itu kokoh, jikalau agama kita, agama yang kita peluk, agama Islam ini ingin kokoh, tidak akan roboh, digoyahkan oleh kebencian-kebencian yang datang kepada Islam, maka dirikanlah salat. Waman aqamaha faqad aqamad din. Karena barang siapa yang mendirikan salat, maka dia sudah menegakkan tiang agamanya. Dia sudah mengkokohkan agamanya, mensyiarkan agamanya dengan melaksanakan salah satu kewajiban Allah, yaitu salat. Dan begitu juga sebaliknya. Jikalau ia sengaja meninggalkan salat, maka betapa sedihnya, ia sudah merusak, ia sudah merobohkan tiang agamanya sendiri, ia sudah menghancurkan agamanya sendiri. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Maka mari sama-sama kita laksanakan ibadah salat. Inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Perintah salat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah SAW dihibur dan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala langsung menemuinya. Kemudian turunlah perintah salat, inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin itu sudah ditetapkan waktu-waktunya. Ada 5 salat yang menjadi kewajiban kita untuk didirikan, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5 salat tersebut patut kita jaga karena merupakan sebuah kewajiban, sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya salat bukan hanya sebuah ritual ibadah di mana kita menyembah Allah, di mana kita menggugurkan kewajiban kita dalam melaksanakan salat tersebut, melainkan salat untuk meraih sebuah kebahagiaan, ketenangan hati, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu lidzikri, kata Allah. Salat itu untuk mengingatku. Karena hakikatnya salat adalah salah satu momentum seorang hamba untuk berinteraksi langsung dengan Tuhannya. Ketika kita dipanggil untuk melaksanakan salat, berkumandangnya azan, hayya 'alas shalah, marilah kita laksanakan salat. Yang selanjutnya dikatakan oleh muazin, hayya 'alal falah. Setelah kita diajak untuk melaksanakan salat, kita diajak juga, diserukan kepada kita untuk meraih sebuah kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari hal-hal yang buruk. Karena salat sejatinya manfaatnya adalah melarang dari hal-hal yang mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hendaklah kita mengetahui bahwa salat bukan hanya sebuah kewajiban. Melaksanakan salat bukan hanya menggugurkan sebuah kewajiban, tapi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidup, diberikan rezeki, harta, tahta, anak dan keturunan. Kita diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita berikan kepada Allah selain memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ketika salat kita melafalkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah,
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya, sungguhnya aku menghadap langsung kepadamu ya Allah, lilladzi fataras samawati wal ard, yang menguasai langit dan bumi. Di sana kita bersaksi kepada Allah. Kita melakukan sebuah interaksi bahwasannya kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Dimulai dengan sholat subuh yang penuh dengan keutamaan. Ketika kita bangun dari tidur kita, langsung kita diajak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar urusan hari itu lancar. Salat yang kedua kita laksanakan di tengah istirahat kita, melaksanakan pekerjaan kita di dunia, mencari nafkah. Adukan lagi kepada Allah, minta agar urusan siang hingga malam nanti juga diberikan kelancaran. Sesudah kita melaksanakan pekerjaan, disambut dengan sholat asar, di mana kita di sana sudah merasakan sebuah kelelahan dan bersyukur kepada Allah karena sudah bisa menjalankan hari yang berat. Kemudian ada sholat maghrib, sholat yang paling nyaman dilaksanakan oleh umat muslim, dan kemudian ditutup dengan sholat isya, di mana sebelum kita kembali beristirahat pada malam harinya, kita mengadukan kepada Allah, meminta kepada Allah, curhat kepada Allah, bahwasannya kita bersyukur sudah diberikan hari yang lancar dalam kehidupan. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebuah syariat perintah sholat ini tentu memiliki faidah, tentu memiliki keutamaan, tentu memiliki sebuah ganjaran di mana pahalanya sangat-sangat besar. Maka dari itu, dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, betapa beruntungnya orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang mukmin itu sangat-sangat beruntung karena mereka khusyuk di dalam salatnya. Dan kemudian pada ayat 9-nya dalam surat Al-Mu'minun Allah mengatakan, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang mukmin itu sangatlah beruntung karena mereka menjaga salatnya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, ulaiku humul warithun, mereka adalah para pewaris. Pewaris dari apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan diberikan ganjaran sebagai pewaris yang akan menempati surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun, dan di dalamnya mereka akan kekal. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita jaga salat kita demi menjaga keimanan kita, memperkokoh agama kita, dan tidak menghancurkan agama kita, agar Islam semakin mulia, agar Islam semakin ditakuti dan disegani, agar Islam semakin tinggi derajatnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sangat mulia dan tidak ada yang lebih mulia dari agama Islam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.